seperti serigala yang menyamar sebagai domba. Lembaga swadaya masyarakat level internasional berkeliaran di hutan tropis Indonesia dengan jubah penyelamat lingkungan. Mereka menjerit tentang deforestasi akibat sawit dan nikel yang membunuh planet. Padahal di balik lolongan itu tersembunyi taring tajam yang siap menerkam setiap kali negara berkembang berani mengambil nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri. Sawit yang paling efisien menghasilkan minyak nabati per hektar. Nikel yang jadi tulang punggung baterai mobil listrik untuk hijau dunia tiba-tiba menjadi musuh ketika Indonesia memilih hilirisasi dan berdiri di atas kaki sendiri. Greenpeace, Mighty Earth, Walhi, dan kawan-kawan sejenis adalah maestro di panggung drama ini. Kampanye mereka seperti orkestra yang dimainkan dengan nada dramatis, seperti citra satelit hutan hilang, video karang Raja Ampat yang rusak, atau orangutan yatim. Semua itu mengalir deras ke telinga donatur barat yang haus konten moral, sambil mengabaikan fakta bahwa laju deforestasi sawit sudah turun drastis dan hilirisasi nikel justru mengangkat ekonomi Indonesia puluhan kali lipat. Mereka suka memamerkan dana murni dari donasi individu kecil yang peduli bumi. Greenpeace memang mengandalkan supporter individu, tapi hibah terbesar sering berasal dari Yayasan Filantropi Barat dan program climate finance dari pemerintah Norwegia, Jerman, Belanda, atau Amerika Serikat. Uang itu mengalir dari negara-negara yang sudah lama selesai deforestasi untuk membangun kemakmuran mereka. Anehnya, sekarang setelah kaya raya dan berlabel hijau, mereka menunggangi NGO untuk menjaga agar negara berkembang tetap tersungkur, berada di level bawah rantai nilai global. Tujuannya agar tetap jadi pemasok bahan murah. Licik memang, narasi hitam putih mereka sempurna untuk mencari dana. Semakin tragis cerita hutan Indonesia dibantai untuk baterai mobil listrik, semakin deras donasi masuk. Sementara petani kecil sawit, lebih dari 40% produksi dan pekerja smelter nikel di Sulawesi atau Halmahera cuma jadi angka statistik efek samping. Pemerintah Indonesia tentu tidak tinggal diam, tak peduli persepsi jahat yang mereka bentuk. Presiden Prabowo Subianto terang-terangan menyebut sawit sebagai karunia dan aset nasional, bahkan mendorong ekspansi tanpa takut tuduhan deforestasi, karena kelapa sawit juga pohon yang punya daun, menghasilkan oksigen. Saya diejek kan, ini presiden sawit, iya. Saya bangga, saya jadi presiden negara yang penghasil kelapa sawit terbesar. Dari kelapa sawit kita bisa menghasilkan solar. Bensin juga bisa. Dari kelapa sawit bisa bensin juga. Aftur juga bisa. Aftur dari kelapa sawit. Jadi we are in a better position than many countries. Tudingan serampangan tentang Raja Ampat yang babak belur karena nikel juga tak membuat Indonesia ciut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim Raja Ampat aman dari tambang nikel, sekaligus membantah tuduhan Greenpeace dengan bukti lapangan dan menyebut beberapa foto viral sebagai hoax. Para pelanggar di Raja Ampat pun sudah diberi sanksi tegas. Dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa dari 5 IUP yang beroperasi, yang mempunyai RKAB, itu hanya 1 IUP yang beroperasi, yaitu PT Gak Nikel. Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB. Ini kurang lebih sekitar 42 kilo dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari Geopark. Itu yang dibuka itu 260 hektar. Dari 260 hektar sudah reklamasi 130 hektar lebih, kurang lebih, dan sudah dikembalikan ke negara itu kurang lebih sekitar 54 hektar. Tapi saya tidak ingin untuk kita menyalahkan siapa-siapa, tidak ada. Ini adalah urusan kita semua, kita harus selesaikan. Jauh-jauh hari sebelumnya, di era Presiden Jokowi, Indonesia sudah menegaskan untuk mempertahankan hilirisasi nikel dan siap banding di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO melawan tekanan Uni Eropa. Indonesia pun melawan European Union Deforestation Regulation atau EUDR, aturan baru Uni Eropa yang mewajibkan produk komoditas tertentu yang masuk ke pasarnya bebas dari deforestasi setelah 31 Desember 2020.
Aturan ini adalah produk culas yang diskriminatif terhadap sawit. Video-video ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui ada masalah ilegal dan perlu perbaikan tata kelola. Tapi bangsa ini, terlebih di era Prabowo sebagai presiden, juga tidak bodoh. Itulah sebabnya Indonesia menolak narasi yang menyudutkan seluruh industri sawit dan nikel demi kepentingan negara lain. Prabowo justru mengajak negara lain untuk berinvestasi di sektor pertambangan nikel tanah air. Saya juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, boksit, dan emas. Pada saat yang sama kami juga mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia. Serigala berbulu domba hijau ini bukanlah penyelamat bumi. Mereka adalah anjing penjaga kepentingan yang licik, memanfaatkan isu lingkungan untuk menerkam negara berkembang tetap berada di level dasar rantai pasok global. Ketika Indonesia berani mandiri lewat hilirisasi, taring mereka langsung menyeringai. Indonesia, terlebih di bawah kendali Prabowo, tak akan membiarkan jubah hijau palsu ini menghalangi hak untuk mengambil manfaat dari kekayaan alam sendiri demi kemandirian. Masalah BBM juga bertahun-tahun saya berjuangkan swasembada energi. Dan kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa bahwa kita nanti mampu kebutuhan BBM kita bukan dari impor luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita, dari kelapa sawit, dari singkong. Saudara-saudara sekalian, kita berada dalam keadaan dunia. Sekali lagi saya katakan, saya sudah melihat dan saya sudah mempelajari angka-angka, data-data kekayaan kita. Setiap hari kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Men of our time.